Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Hari yang berbahagia, hari kemenangan kita. Karena memang pada hari Minggu kita memperingati bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan kita telah menang atas maut. Dan kita semua yang percaya serta menaruh iman kepadanya dipandang sebagai orang-orang yang menang bersama-sama dengan Dia, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema, yakni harapan di tengah ratapan. Ya, harapan di tengah ratapan. Dan sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang di landasan perenungan kita pada hari Minggu ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 26 dan ayat 31 sampai dengan ke-32. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Amin. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ratapan itu berarti tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Ya. Seseorang yang meratap berarti orang yang menangis dan juga mengucapkan kata-kata yang menggambarkan kesedihannya pada waktu itu. Dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, atau sebelumnya, ratapan itu menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam hidup umat Tuhan maupun juga orang-orang pada zaman itu. Ketika ada orang yang meninggal dunia misalnya, entah itu orang yang dikasihi, ya, anggota keluarga, sahabat, raja, nabi, atau orang yang terpandang, maka umat Tuhan akan mengisi pemakaman orang tersebut dengan melakukan ratapan. Ya, bisa dibayangkan seandainya kita hidup pada zaman itu, betapa upacara pemakaman bukan hanya sebuah prosesi atau sebuah ibadah, tetapi ada ratapan yang mewarnai acara tersebut, baik dari rumah duka sampai kepada tempat dikuburkan jenazah itu. Betapa riuhnya, betapa ramainya, betapa sendunya suasana yang diisi dengan ratapan, saudara-saudara. Nah, Nabi Yeremia pada waktu itu secara khusus meratap, ya, karena keruntuhan bangsanya. Seperti yang kita ketahui, Yeremia berasal dari Yehuda. Dan dia meratap begitu rupa ketika Yehuda harus runtuh sebagai sebuah kerajaan. Yehuda yang dahulunya jaya, Yehuda yang tadinya tidak terkalahkan, bahkan tangan Tuhan melindunginya, menjadi bangsa yang lemah, bahkan dapat diruntuhkan pada waktu itu. Itu sebabnya dia meratap, dia mengekspresikan segala kesedihannya lewat tangisan maupun juga menyisipkan doa-doanya kepada Tuhan di dalam ratapannya, saudara-saudara. Nah, biasanya yang namanya ratapan isinya penuh dengan keluh kesah maupun juga kata-kata yang mengungkapkan kondisi kesedihan hati yang bersangkutan pada waktu itu. Namun dalam kitab ratapan ini kita diajak melihat mutiara-mutiara yang berharga, saudara-saudara. Rupanya sekalipun kitab ini khusus merupakan kitab ratapan, tetapi ada sesuatu yang indah yang terkandung di dalamnya. Saya menyebutnya harapan, ya, sehingga di dalam ratapan ini ada harapan yang diberikan kepada kita umat Tuhan pada zaman ini. Nah, seperti apakah harapan yang terkandung di dalam kitab Nabi Yeremia, khususnya dalam perikop ini? Yang pertama diwahyukan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa sih kasih setia Tuhan itu? Dalam bahasa Inggris disebut sebagai loving kindness. Ya. Kebaikan Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak sudah-sudah, tidak selesai-selesai. Saudara-saudara, sekalipun pada waktu itu umat Tuhan mengalami murkanya, katakanlah demikian, karena dosa-dosa mereka yang meninggalkan Tuhan, pada akhirnya mereka menjadi umat yang dibuang, saudara-saudara. Tetapi kenyataan bahwa mereka mengalami bencana karena dosa-dosa mereka atau kemalangan pada waktu itu tidak mengubah realita kebenaran bahwa Tuhan itu memang penuh dengan kasih setia. Ya. Kita perlu melihat Tuhan melampaui situasi. Kita perlu melihat Tuhan melampaui fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ya, kita harus ketemu Tuhan itu seperti apa. Karena hanya dengan mengenal Tuhan seperti apa, dengan cara begitulah kita sungguh-sungguh akhirnya
bisa betul-betul hidup dalam harapan yang benar. Saudara-saudara, kenali Tuhan seperti apa. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya. Apalagi kita hari ini. Sesungguhnya umat Tuhan hari ini menikmati kasih setia yang besar sekali. Kasih setia yang kekal. Kebaikan Tuhan kita nikmati sejak kita percaya, bahkan mungkin juga sebelumnya, menuntun kita kepada pertobatan, dan akhirnya hidup di dalam relasi dengan Dia, menikmati hidup yang kekal itu. Nah, apa dasarnya kita menikmati kasih setia Tuhan yang begitu rupa, yang kekal, yang tidak berkesudahan? Karena memang Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, saudara. Segala hukuman dosa kita telah ditanggung pada tubuh Yesus. Itu sebabnya hari ini kita hidup dalam kesetiaan, dalam kasih setia Tuhan yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus dengan gamblang mewahyukan kepada kita ayat ini, yang juga merupakan ayat favorit saya. Ya. Jikalau kamu yang baik tahu memberi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Manusia tidak sempurna saja, yang kadang-kadang tidak luput daripada kesalahan, bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa di surga. Saudara-saudara. Bahkan segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, yang saya yakin di dalamnya juga ada kasih setia, diberikan kepada kita dari Bapa. Itu yang membuat kita kuat. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu penuh dengan kasih setia, kita bisa betul-betul percaya kepadanya, menaruh iman kita kepadanya, dan menikmati kebaikan demi kebaikannya. Orang yang betul-betul tahu Tuhan itu baik tidak akan setengah-setengah beriman kepadanya. Mereka akan percaya penuh kepada Tuhan, dan tidak akan hidup dikuasai kekhawatiran, karena mereka tahu Tuhan itu baik. Jikalau ciptaan yang lain Tuhan pelihara, jikalau burung pipit Tuhan pelihara, jikalau bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, bagaimana mungkin umatnya sendiri yang Dia sebut sebagai anak-anaknya Tuhan tidak pelihara? Ya. Kasih setia Tuhan memelihara kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kasih setianya secara kekal dikaruniakannya kepada kita, anak-anaknya, kepada kita, umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat Tuhan tidak habis-habis, bahkan selalu baru tiap pagi. Rahmat Tuhan tidak habis-habis, selalu baru tiap pagi. Ya. Jadi kalau kita bicara rahmat Tuhan itu tidak ada ujung dan pangkalnya. Ya. Segala yang Tuhan lakukan di dalam sejarah, di dalam ruang dan waktu, atau bahkan di dalam kekekalan, tidak terlepas daripada rahmatnya. Apa sebabnya? Tuhan itu adalah pribadi yang tidak kurang apapun. Dia pribadi yang sempurna, Dia punya segala-galanya. Tidak ada kekosongan di dalam jiwanya. Dia pribadi yang penuh, utuh, tidak membutuhkan apapun sebenarnya. Itu sebabnya segala tindakan yang Dia lakukan, penciptaan sorga, dunia yang kekal, bahkan dunia ruang dan waktu ini, semuanya merupakan tindakan rahmatnya, tindakan anugerahnya, saudara-saudara. Bahkan sekalipun Yehuda runtuh pada waktu itu, tetapi ramah Tuhan tetap mengalir sebenarnya. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya menubuatkan lalu Nabi Yeremia keruntuhan Yehuda, tapi juga menubuatkan pemulihannya. Bayangkan, tidak hanya menubuatkan keruntuhannya, pemulihannya pun dinubuatkan. Bahkan waktunya jelas sekali, presisi. Pemulihan kerajaan Yehuda itu adalah 70 tahun. Maka Yehuda akan kembali lagi menjadi sebuah bangsa, dan Yerusalem akan kembali menjadi ibu kota. Ya. Bahkan bait suci akan didirikan kembali. Ya, apa sebabnya? Rahmat Tuhan tidak habis-habisnya. Demikian juga kita. Kita bahkan hari ini jauh lebih berbahagia daripada umat Yehuda pada waktu itu. Apa sebabnya? Karena kita hidup sepenuhnya di bawah rahmatnya. Di atas kepala kita ada apa, saudara-saudara? Ada langit begitu ya. Sebagaimana langit itu membungkus, membingkai bumi kita ini. Ya. Bahkan di atas langit ada langit, kata orang. Artinya langit tidak habis-habis. Demikianlah rahmat Tuhan itu tidak selesai-selesai, tidak habis-habis bagi kita. Kita dipayungi, kita dibungkus seperti langit ya, yang begitu besar mengelilingi bumi. Nah, jikalau kita lihat secara kasat mata kan begitu. Demikianlah rahmat Tuhan itu. Bahkan juga dikatakan selalu baru setiap pagi. Kita yang masih bisa bangun pagi, rayakan rahmat Tuhan ini. Setiap bangun pagi, ucapkan satu kalimat ini saja. Minimal, gitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih rahmat-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi saya. Terima kasih Tuhan. Nah, ini hal yang paling penting sekali. Kalau rahmat Tuhan begitu besar, kita tahu bahwa kita hidup dalam Tuhan seperti
Bahkan bukan hanya seperti, tapi memang hidup dalam relasi yang penuh dengan kasih, yang akrab dan kekeluargaan. Ya. Sebagaimana hubungan keluarga dengan anggota-anggotanya begitu dekat, ya, dilandasi cinta kasih. Demikianlah kita bersama dengan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, kesetiaan Tuhan itu besar. Kesetiaan Tuhan itu besar. Firman Tuhan berkata, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena sejujurnya, ya, tidak seorang pun yang manusia ini di dunia ini, bahkan umatnya, bisa hidup dalam kesetiaan yang sempurna. Ya. Kesetiaan kita kadang-kadang bergelombang, saudara-saudara. Kita bisa lemah, kita bisa bosan, kita merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi kesetiaan Tuhan itu yang menopang kita. Mengapa kita masih ada sampai hari ini? Mencari umat Tuhan, berbagian dalam pelayanan, berbagian dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang besar, saudara-saudara. Kesetiaan Tuhan yang memelihara kita. Kesetiaan Tuhanlah yang jadi fondasi kesetiaan kita. Ketika bangunan kesetiaan kita lemah, kesetiaan Tuhan menjadi fondasi yang tak tergoncangkan. Itu yang membuat bahkan orang-orang yang tidak setia dapat kembali lagi kepada kesetiaan Tuhan dan mendirikan kehidupannya di dalam Tuhan. Apa sebabnya? Dasarnya tidak tergoncangkan. Semasih ada dasar, bangunan bisa didirikan. Semasih ada dasar, bangunan bagaimanapun akan tetap kuat sekalipun diterjang oleh badai. Itu dia. Ya. Yang kelima, Tuhan adalah harapan jiwaku mencari Tuhan. Tuhan adalah harapan jiwaku mencari Tuhan. Nah, harapan selalu berbicara tentang masa depan. Orang yang hidup tanpa pengharapan itu tidak bisa melihat hari depan. Bahkan hari esok pun sulit sekali dia lihat. Namun kita bersyukur di dalam Kristus Yesus bahwa ada pengharapan. Bahkan Tuhan mewahyukan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan atas segala pengharapan kita. Seperti apa sih pengharapan di dalam Tuhan? Pengharapan di dalam Tuhan bukan hanya sekedar berharap, semoga dan semoga. Berharap di dalam Tuhan berarti sesuatu yang memang Tuhan janjikan dan terjadi di masa depan. Segala janji Tuhan seharusnya bukan hanya menimbulkan iman, tapi menimbulkan juga pengharapan. Iman membuat kita menyadari itu sudah terjadi bagi kita. Sekalipun mata belum melihat, tapi iman berkata sudah. Tapi pengharapan berkata pasti. Di mana ada pengharapan, di situ ada sebuah kepastian. Nah, pemulihan Yehuda sebuah kepastian. Pemulihan kita pun juga sebuah kepastian. Kalau kita hari ini membutuhkan pemulihan, ya, baik secara pribadi, barangkali tubuh kita, barangkali keluarga kita, barangkali komunitas kita, pekerjaan kita, kehidupan kita dalam area manapun begitu. Kalau kita betul-betul yakin bahwa Tuhan sumber segala pengharapan, janjinya ya dan amin. Sebagaimana Tuhan memulihkan Yehuda, Tuhan juga memulihkan saya. Maka kita punya kekuatan untuk berharap, ya. Dan kita memang harus berharap. Tidak ada manusia yang bisa hidup penuh semangat tanpa pengharapan, saudara-saudara. Oleh karena saya berdoa supaya setiap ibadah kita, setiap pergumulan kita, ya, dan setiap interaksi kita bersama dengan Tuhan betul-betul menumbuhkan pengharapan di dalam hati kita. Berikutnya yang keenam, saudara-saudara, nantikan pertolongan Tuhan. Ya. Betul, kita memang baik sekali jadi orang yang aktif gitu ya, menggunakan waktu dengan maksimal. Kita bukan orang yang berpangku tangan, tapi orang yang seorang pejuang, ya, orang yang selalu melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Itu baik. Tapi ada kalanya kita harus menantikan pertolongan Tuhan. Tidak setiap waktu kita harus isi dengan berjuang dan berjuang. Ya. Orang yang bekerja harus beristirahat. Orang yang melayani pun juga harus memberi diri dilayani. Artinya bahwa ada kalanya kita harus berdiam diri, ya, menikmati Tuhan, bersyukur, bersuka cita, tanpa harus dikejar oleh apapun. Apa sebabnya? Karena di dalam berdiam diri ada kuasa untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ya, saya yakin kita mengerti hal ini. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita begitu aktif, tapi ada waktunya juga kita menantikan pertolongan Tuhan. Ya, itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, murka Tuhan sesaat, tetapi sayang dan kasih setianya selamanya. Ya. Murka Tuhan atas Yehuda 70 tahun, tetapi kasih sayangnya sampai selama-lamanya. Nah, hari ini bahkan jauh lebih berbahagia. Ya. Sudah tahu Tuhan Yesus telah menanggung murka Allah di kayu salib sebagai korban pendamaian. Yesus yang adalah penggenapan dari segala korban di perjanjian lama, yang salah satunya adalah korban pendamaian.
telah menerima murka Allah. Supaya hari ini kita semua yang percaya menerima pendamaian. Di mana ada korban pendamaian, di situ murka Allah surut. Apalagi korban pendamaiannya korban yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Kita menikmati kasih sayang setia Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara, ini yang mesti kita pegang baik-baik. Orang yang selalu melihat gitu, Tuhan sedikit-sedikit murka dengan dia, akan salah paham dengan Tuhan, sehingga sulit menikmati sayangnya, sulit menikmati kasihnya, sulit menikmati kesetiaannya, dan terus-menerus menuntut diri berlebihan. Tapi mereka yang menyadari betul bahwa murka Tuhan telah surut, dan kita hari ini menikmati kasih sayangnya, ya, menikmati kasih setianya, di situ kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pribadi Tuhan sendiri, penuh kasih sayangnya, penuh kesetiaannya, saudara-saudara. Kalau kita salah bagaimana? Ya Tuhan tegur, tapi Tuhan tidak murkai kita. Tuhan tegur, Tuhan arahkan ke jalan yang benar. Tetapi saudara-saudara, sayangnya, kasih setianya tidak akan pernah dijauhkan kepada kita. Itu sebabnya dalam segala peristiwa, bahkan dalam ratapan yang paling menyedihkan, jangan lari dari Tuhan. Justru larilah kepada Tuhan. Permasalahan kita begitu besar, di dalam Tuhan ada hikmat dan kuasa untuk mendapatkan jawabannya. Sebab di dalam ratapan sekalipun terkandung harapan. Di dalam ratapan ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.